Oke, terima kasih. Tadi namanya siapa? Uki mas. Oke, sama saya juga dari Cirebon kebetulan. Ayah saya namanya almarhum Danung Bara, itu sutradara pertama dari Cirebon actually gitu. Habis itu baru dia datang ke sini terus diikuti baru sutradara Cirebon lainnya kayak Muhammad Firmansyah, Arifin Senur, Ariza, semuanya itu fase gelombang kedua setelah ayah saya. Ya makanya waktu lagi Pak Diraj menawarkan untuk membuat ini menjadi film, itu langsung relate ke saya karena wah saya orang Cirebon nih, jadi emang lokal ada lokal bukan lokal iya ada lokal engagementnya lah, ada kedekatan lokal lah gitu kan, kedekatan value-nya kepada saya gitu. Kalau ini harus emang it meant to be gitu kayak emang saya harus bikin ini gitu kan. Terus itu sebenarnya ini diawali dari awal tahun lalu ya gitu ya Pak ya. Dari awal kita ketemu dari awal tahun lalu udah jadi wacana gitu kan. Pemainnya berubah-ubah, saya belum ketemu dengan keluarga gitu kan, kita masih penjajakan, saya riset dulu. Kita waktu itu udah ada skenario dari Pak Dirmawan Hatta. Pas lagi saya riset segala macam, karena emang kita butuh koneksi langsung nih antara saudara dan penulis. Akhirnya kita memutuskan ditulis ulang oleh Boti Umbara. Jadi kakak saya, akhirnya saya libatkan dia sebagai rewriting dari yang udah ada itu di rewrite lagi. Terus untuk lebih supaya upload lagi research kita, saya minta ke Pak Diraj kita harus ketemu keluarganya gitu. Akhirnya pertengahan tahun lalu kalau nggak salah, apa masih awal itu. Oke, udah akhirnya kita ke Cirebon, bertemu dengan keluarga. Kita ngobrol panjang dengan semuanya, dengan ayah dari almarhumah, dengan Mbak Mariana, dengan ibunya, dengan Abah gitu kan. Terakhir baru ketemu sama nenek yang dulu emang lagi kurang sehat ya ini. Jadi nggak ikut ngobrol panjang itu. Tapi dari situ kita udah ada fotografik memorinya nih gitu, saya dan penulis gitu kan. Oh ini karakter seperti ini, semuanya udah kita fotografik lah gitu kan. Selain emang kita foto beneran juga gitu ya. Kita record audionya kita record, bahkan ada yang ngambil video juga gitu. Jadi emang secara data lumayan akurat. Akhirnya dari situ kita terus ngobrol sampai makan siang, kita ngobrol terus sampai akhirnya sampai sore kita benar-benar napaktilas ke tempat kejadian satu persatu gitu kan. Ini mana dulu apa yang terjadi ini di sini segala macamnya itu, terus sampai detail banget sih gitu kan. Di semua tempat tuh ada video dan foto-fotonya gitu kan. Dan dari situ baru kita godok bareng-bareng, saya dan kakak saya Boti itu udah kita godok bareng. Terjadi ya udah penulisan draft 1, draft 2, kita diskusi juga sama Pak Diraj dengan tim kreatif dari di company juga. Terus kita baru kita tentukan nih yang mana yang karakter-karakter yang boleh diperankan atau dan yang harus dihilangkan dan yang harus disamarkan gitu. Jadi memang kita disclaimer juga, jadi nggak semua karakter ada di dalam sini karena ada yang emang sengaja kita samarkan, ada yang nggak boleh ada institusi yang juga kita samarkan nama-namanya beberapa untuk menjaga aja supaya supaya film menjadi ya selain menjadi film based on true story, tapi juga nggak mengganggu semua yang nggak mau kita ganggu gitu. Kita menghormati mereka, para korban yang lainnya dan yang nggak mau disebutkan di sini, dan juga tetap menjaga film ini agar bisa mendapatkan entertainment value-nya. Kita tentukan tuh yang mana yang mau kita dramatisasi, yang mana yang harus akurat banget gitu. Itu kita putuskan dari skenario. Habis itu baru kita tentukan para pemainnya satu persatu, udah berganti-ganti tuh. Akhirnya kita lock di Naila, karena kita happy banget dengan penampilan dia di Siksa Neraka ya. Ketemu, wah ini Linda harus bagus banget di mainnya gitu kan. Kita cari dan ada satu rising star yang menurut saya very talented, tapi masih underrated banget nih gitu kan, masih belum dikenal terlalu banyak filmnya yang besar gitu kan. Terakhir ini Cewek Dunia ya. Nah ini rising star nih, ntar mereka berdua ini very talented person ya. Jadi kalau jadi megastar jangan sombong-sombong ya gitu. Ya akhirnya mereka berdua kita workshop bareng sama Bonti juga,
Putri di sini juga sebagai co-director, dan apa namanya itu sangat emotionally harus benar-benar masuk ke dalam karakter itu sendiri kan, kita ceritain lah, kita dari fotografik memori kita dan data-data yang ada kita kasih tahu terus dari ayahnya siapa yang memerankan, kita ambil yang benar-benar senior itu kan dari Lydia Kandal, neneknya Lydia Kandal, terus ayahnya dari Septian Dwi Cahyo yang kita tahu orang teater gitu kan, benar-benar yang harus mumpuni banget di semua, yang jadi Abah Pretty Moti gitu kan, orang yang sangat berpengalaman lah di teater dan acting gitu, jadi benar-benar harus hidup banget di skenario ini, benar harus dihidupkan di layar gitu kan. Itu setotal itu sih, sampai kita syuting pagi ketemu pagi kadang-kadang gitu kan, dan di tengah hujan yang gila banget tuh bulan November Desember tuh kan, hujannya parah gitu kan. Nah udah kita harus menyiasati itulah di 24 hari syuting gitu ya. Ya sangat-sangat itu sih intens dan kerasa banget hard work-nya, dan kerasa banget kerja bersamanya gitu dari semua pihak itu di sini. Dan dari mulai syuting pun kita tuh apa ya, di dalam tuh kayak miris gitu, kayak nangis sebenarnya dalam melihat kejadian-kejadian yang dialami oleh almarhumah ini gitu kan. Bahkan pada saat kita syuting di adegan itu indah tuh, masih indah, line producer kita tuh sampai nangis itu di on the set. Dan saya juga sebenarnya nangis sih, cuma tutupin aja gitu, nggak mau kelihatan tensin. Pas lagi ngedit juga itu setiap edit, oh my god, kayak aduh keluar dulu deh gitu, kayak nafas itu kayak nafas berat terus gitu, nggak kuat gitu kan keluar. Akhirnya wah kita mesti ini refresh sih, sampai ngeditnya itu offline di Bali gitu supaya fresh aja gitu kan, habis itu balik sini gitu kan. Jadi benar-benar pressure itu di muatan yang kita bawa nih di sini gitu. Ini muatannya ini berat banget dan memang penting banget untuk disampaikan. Jadi sebegitunya sih film ini. Makanya ini film ini berbeda dengan film-film yang lainnya. Ya, benar dibilang bukan cuma crime criminal, tapi ini film based on true story pertama saya gitu kan. Jadi it's very heavy for me, for us actually as a team gitu buat ngerjainnya. Dan mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan untuk semua tim dan untuk keluarga. Terima kasih banget untuk dikasih kesempatan untuk mendeliver ini, menyiarkan ini, menjadikan ini sebuah awareness ya untuk teman-teman semua, untuk rakyat Indonesia. Semoga untuk keluarga juga tidak mengecewakan ya kerja kita semua. Semoga bisa menjadikan hasil, menjadi berkah untuk semuanya dan menjadi peringatan untuk kita semua. Yuk saling jaga, yuk gitu kan, saling mengingatkan, saling jaga, nggak terjadi lagi hal kayak gini gitu. Mungkin dari Pak ibu saya itu yang bernama Tina. Dia dari rumah permisi mau main. Kita sebagai orang tua sebagai kakek, kami persilakan, cuma saya pesan kamu hati-hati. Tapi kejadiannya yang memang berkata lain. Makanya saya pesan kepada adik-adik kita, anak-anak kita yang punya anak perempuan, harap memberi pengarahan yang baik agar jangan sampai ada terjadi kelanjutannya. Saya pesan begitu aja. Dan saya minta ketegasan dari pemerintah, kepolisian Republik Indonesia, tegakkanlah keadilan yang tegas supaya negara kita itu aman, tentram. Begitu aja pesannya. Terima kasih. Purnama dan Giselma Firmansyah ya, mungkin boleh diceritakan ke semuanya di sini berperan sebagai apa ya? Silahkan mungkin dari Naila dulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya, aku Naila Purnama dan aku berperan sebagai Vina di film Vina Sebelum 7 Hari. Kesan dan pesan selama syuting, menurut aku ini salah satu project yang spesial banget buat aku. Karena mungkin
karakter yang aku mainin ini ada sosoknya, dan dari awal karena sebelum aku ditawarin pun sebenarnya aku udah tahu cerita tentang almarhumah. Jadi mamaku pun juga sempat kayak ceritain tentang ini ada kejadian di Cirebon untuk jadi pelajaran buat aku juga. Terus makanya aku nggak nyangka bisa dapat kesempatan buat peranin Vina. Selama syuting aku ngerasa aman. Aku nggak tahu kenapa aku ngerasa ternyata nggak semenakutkan yang aku kira, karena awalnya aku sempat banyak keraguan gimana nanti caranya, pastikan banyak ekspektasi dan lain-lainnya juga. Tapi setelah, jadi waktu kita hari pertama syuting, sebelum syuting kita ke Cirebon, kita sempat ziarah dulu ke makam almarhumah, dan disitu aku sempat ngobrol langsung. Menurut aku ya, aku ceritain aja tentang perasaan aku segala macem, dan menurut aku dari situ gak tahu kenapa aku ngerasa selama proses syuting tuh dibantu jadi lebih lancar dan aman aja rasanya, gak ada yang aneh-aneh gimana. Walaupun mungkin sekitar aku tuh kayak kadang mamaku ngeliatin aku terus dia bingung, kok kamu kayak aneh sih, kelihatannya kayak bukan aku. Tapi sejujurnya aku yang ngerasain sih, aku ngerasa biasa aja. Jadi menurut aku ini juga bisa menjadi suatu keberuntungan untuk aku untuk bisa ngerasain jadi almarhumah dan bisa menyampaikan nanti kepada penonton tanggal 8 Mei apa yang beliau rasakan, kesakitannya, kepedihannya, dan semoga itu bisa jadi pelajaran juga buat yang nonton. Iya, terima kasih Naila ya jawabannya. Ini selanjutnya silahkan Giselma ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku juga terima kasih kepada media yang sudah datang dan keluarga yang sudah datang, dan Kak Anggi dan Kak Adi udah ngajak aku untuk berkontribusi dan berperan sebagai Linda. Jadi Linda itu adalah teman Vina yang memperkenalkan almarhumah ke publik ya, karena Linda ini adalah sosok yang menurut aku memiliki ikatan batin yang kuat dengan almarhumah. Karena kenapa almarhumah memilih Linda gitu, maksudnya untuk menyampaikan ke publik. Dan selama proses syuting, sebelum proses syuting pun saat aku mendapatkan tawaran karakter Linda, aku benar-benar memiliki mungkin lebih ke tekanan karena aku harus merasakan apa yang almarhumah rasakan, dan itu harus yang jadi aku juga mendekatkan diri ke Naila. Kita berdiskusi panjang dengan Anggi juga, berdiskusi panjang apa sebenarnya yang bisa Linda rasakan dan gimana yang Linda juga bisa sampaikan gitu, karena kan selain almarhumah yang menyampaikan tapi Linda juga yang memerankan. Jadi itu poin yang cukup penting dan mungkin tekanan bagi aku dan tantangan kali ya di film ini. Dan juga aku merasa selama proses syuting aku berbalik kalau dari Naila, kalau aku bagian yang merasakan banyak sense of kehadirannya, bukan kehadiran almarhum aja tapi banyak kehadiran lainnya yang menurut aku itu buat adegan kesurupan yang ditunggu-tunggu orang-orang, adegan yang disampaikan itu ya lumayan berat ya, karena balik lagi karena aku harus merasakan banyak sekali yang dirasakan almarhumah dari awal kejadian almarhumah di banyak seperti itu. Mungkin itu yang aku bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, jadi kalian berdua punya punya beban ya ternyata ya apa untuk memerankan dua tokoh ini ya, memerankan Vina, memerankan Linda ya. Dan kalau boleh tahu ini sebelumnya kalian sebelum ada di proyek ini kalian berdua Naila sama Giselma udah saling mengenalkah sebelumnya, atau emang baru pertama kali kerja bareng di sini, atau mungkin sebelumnya kenal di luar aja gitu, cuma kenal oh itu Naila, oh itu Giselma, kayak gimana sih? Boleh cerita nggak? Aku sama Naila belum kenal, jadi emang diperkenalkan di proyek ini, dan waktu kita pertama kali ketemu aku rasanya udah klop sih, aku kayak udah cocok gitu ya. Itu dari seginya Giselma, kalau dari segi Naila gimana? Kalau dari segi Naila sih?
Iya sih, karena emang sebelumnya kita benar-benar gak pernah ketemu, gak pernah kenalan, bahkan kayak di Instagram atau di mana-mana gak pernah sama sekali. Jadi, oh iya pertama kali datang tim Dinda ya, dan aku tahu kita harus punya koneksi yang kuat. Jadi ya gimana caranya walaupun gak lagi ada jadwal, kita bisa tetap hangout, main segala macam biar bisa bonding. Bonding dan bangun chemistry-nya ya. Iya betul. Luar biasa kan. Boleh dong tepuk tangannya ya untuk Terima kasih atas kehadirannya Ibu Mariana. Terima kasih sudah datang. Naila, Gisel, Panggi, thank you. Ini film yang sangat sampai saya mungkin udah nonton 20 kali, tapi terus saya nggak bisa stop nangis ya nonton film ini. Ini film yang benar-benar kita angkat dari kisah nyata, dan terima kasih untuk keluarga udah mengizinkan untuk mengangkat film ini juga. Ada 3 topik yang kita bahas di film ini yang paling penting yang keluarga setuju untuk ini diangkat ke film. Pertama adalah mengenai bully, karena Wina almarhumah mengalami bully yang luar biasa sampai meninggal. Kedua mengenai geng motor liar, kita juga membahas tentang bahayanya geng motor. Ketiga mengenai pergaulan, itu juga sangat penting, topik yang sangat penting di dalam film ini. Terima kasih sekali lagi atas dukungannya keluarga sudah datang jauh-jauh dari jam 6 pagi ya, dari Cirebon. Thank you. Trailernya dulu, mungkin lampu yang bisa dimatiin. ya mungkin para kita boleh menepi dulu ya supaya alasan ini akhirnya di company Bapak Diraj tertarik untuk mengangkat kisah Vina ini ke dalam sebuah film. Ya, seperti tadi saya bilang bahwa keluarga setuju bahwa tiga topik tadi yang kita mau angkat di dalam film ini. Yang satu mengenai bully, yang kedua mengenai geng motor liar, ketiga mengenai pergaulan dan keadilan. Masih ada tersangka yang belum juga sampai sekarang tertangkap ya Ibu. Ya, jadi semoga dari film ini kita bisa mendapatkan banyak pelajaran untuk penonton. Baik, kalau gitu selanjutnya diharapkan sebenarnya dari film ini ada lagi mungkin Pak selain 3 hal tadi Pak? 3 hal itu mungkin yang menurut saya paling penting. Paling utama ya Pak ya. Keluarga juga setuju. Ketika saya bicara sama Ibu Mariana sebagai kakak almarhumah, beliau juga bilang bahwa dia nggak mau ada Wina lagi ke depannya. Wina lagi ke depannya. So itu yang membuat saya oke, ayo kita garap film ini. Ikut merinding saya Pak. Dan kenapa film horor? Karena ada video kesurupan almarhumah yang itu menjadi sebuah bisa dibilang viral ya. Dari gara-gara itu kita angkat ini menjadi crime horror. Crime horror Pak ya. Baik, kalau begitu selanjutnya kita akan